ngopeni ayam itu ternyata tidak segampang yang kita kira. Di dalam perjalanan sampai dari awal masuk TOJ sampai panen itu juga ternyata di dalam itu banyak masalah yang muncul. Tidak semudah di mana istilahnya kayak YouTube kayak apa tuh, tidak semudah yang kita bayangkan di situ. Untuk peternak itu jangan bosen-bosen kita belajar. Tidak ada peternak yang pintar tuh, nggak ada. Tiap periode kita tetap belajar terus. Nggak ada peternak yang pintar tuh, nggak ada. Soalnya tiap kita ngadepi tiap periode itu udah beda lah. Perkenalkan, nama saya Reki Sutanto. Alamat saya di Dusun Krajan, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Saya di sini tidak sendiri, berdua dengan kakak saya, Heru Susantiko. Saya kelahiran di sini, sekarang domisili di Semarang. Saya di sini sebagai owner kandang, punya kandang dengan populasi sekitar 40.000. Kita juga karena bukan lulusan dari peternakan, saya malah justru lulusan dari kesehatan, tapi ijazahnya nggak kepake. Ini Saya dari teknik mesin. teknik mesin. Kita terjun ke dunia peternakan awalnya juga nekat. Kita otodidak, kita nggak tahu ilmunya. Belajar dari kandang sekitar tahun 2018. Kita belajar bikin kandang sendiri tanpa ada kontraktor. Kita desain sendiri, kita keluarga, kita desain sendiri gimana bisa bikin kandang ini. Hasilnya yang mungkin katanya menjanjikan, tapi ternyata di awal kita juga terseok-seok, tidak semanis yang Di luaran sana. Awalnya yang pegang keponakan saya, cuman mungkin karena dia sudah terlalu banyak kesibukan, terus mulai beberapa periode ini saya yang megang sendiri, dibantu dengan kakak saya. Ya alhamdulillah kita bisa jalan. Kalau urusan pembagian di kandang itu, urusan kandang itu saya sendiri. Kakak saya itu yang kalau ada masalah saya yang baru ngomong ke dia, backup saya. Terus keuangan juga dia yang megang. Nanti kalau saya sendiri yang megang keuangan, tak buat aneh-aneh nanti. Terus nggak ada kontrol. Nah itu hal yang penting ada kontrolnya, itu aja. Kita pembagiannya kayak gitu. Tapi untuk masalah di dalam kandang, masalah di kandang ini, itu saya yang handle. Kita tahu belajar itu ngopeni ayam itu ternyata tidak segampang yang kita kira. Di dalam perjalanan sampai dari awal masuk TOJ sampai panen itu juga ternyata di dalam itu banyak masalah yang muncul. Tidak semudah di mana istilahnya kayak YouTube kayak apa tuh, tidak semudah yang kita bayangkan di situ. Ternyata banyak masalah, entah itu nanti ada depresi yang agak tinggi, terus nanti kan kita itu intinya kalau yang owner kandang kayak kita, ya saya kayak mas saya itu kan cuman apa ya, buruh sama istilah kayak sama mitra itu kita cuman Pemilik kos-kosan saja kan. itu kan. Kita juga dari Sapolnak kita juga harus nanti bayar semua DOC, kita juga harus yang bertanggung jawab. Nah kalau di pernah perjalanan itu antara kita jumlah nanti panen itu daging itu enggak surplus dari
saprona kan kita yang rugi. Makanya kan harus benar-benar belajar gimana caranya biar bisa kita nggak rugi gitu. Sebelum kita pakai pemanas yang ini, kita dulu pakai Super Saver. Super Saver itu pemanas yang pakai bahan bakarnya gas LPG. Gas LPG satu periode untuk populasi sekitar 40.000, kita sekitar habis sekitar 20 sampai 25 juta. Berarti satu ekornya kita sekitar hampir 600 sampai 700 rupiah. Untuk pemanas saja? Untuk pemanas saja lah. Ini kita inovasi untuk yang beberapa periode ini, kita inovasi pakai umplung areng. Nah itu bahan bakarnya pakai areng. Kita bisa menekan operasional untuk pemanas itu sekitar hampir 50% sendiri. Cuman dulu ya kita nggak beraninya pakai areng, itu karena banyak yang terjadi di kandang-kandang lain itu karena banyak kebakaran. Kebakaran itu karena kurang safety aja di saat ada pemanas di dalam. Ternyata setelah kita pakai areng dengan umplung yang seperti ini, dengan safety yang seperti ini, kita sudah berjalan 3 periode ini, ternyata aman. Yang kedua, efisiensinya kita bisa menekan operasional khususnya di pemanas itu sekitar 50% lebih. Dan di hasil untuk maksimal lebih maksimal. Kalau pemanas itu kita rasa, untuk kita pribadi ya, kita merasakan dari perpindahan dari Super Saver ke pakai umplung bahan bakar areng, hasilnya itu lebih maksimal pakai umplung. Terus terang aja, kita ngobrol sama Pak Wawan, ya sebagai kanit cabang Magelang. Kita ngobrol semua gimana caranya kita bisa menekan efisiensi BNDW untuk hasil lah peternak itu gimana gitu. Dan ternyata memang ada kenyataan gitu, ada fakta di balik yang disampaikan oleh Mas Wawan itu, memang ada faktanya gimana ternyata sampai dengan ini, detik ini kita bisa jalan gimana. Kita bisa efisiensi di operasional, kita juga bisa istilahnya dapat untuk turahan lah Mas, intinya itu. Kita kan dari awal kita rekrut APK kan, ya kita harus ada perjanjian seperti apa dulu, komitmen biar kedepannya tidak ada masalah ya kan. Nah untuk di sini APK 1 ekor 500. Ya kalau kita surplus masa nggak mungkin nggak kasihkan kan gitu. Itu sudah kewajiban kan. Kalau sistem yang dulu gini Mbak, kita sebelum per ekor 500, dulu ada sistem lagi. Dulu sistemnya per ekor 300. Cuman nanti kalau kita surplus, kita dapat hasil profit 10%. Itu udah ada profit 10% buat APK. Tapi ini karena kita komitmen dari awal, APK-nya minta pada ekor 500, ya kita turuti, tapi tanpa ada profit 10%. Cuman itu ada kebijakan nanti kalau ada pas surplus, masuk kita juga tutup mata kan nggak mungkin juga gitu. Kalau untung itu fleksibel ya Mbak ya. Kita nggak pengen yang muluk-muluk, kita cuman pengen flat aja lah, kita jalan, nggak usah naik banget, nggak turun banget, nggak. Kalau sebelum pakai areng, pakai umplung yang ini, itu per ekor tembus kita 3.000 per ekor. Untuk pemanas, untuk listrik, untuk sekam, untuk membayar APK, untuk makan APK itu sekitar kita tembus 3.000-an. Kalau setelah ini ya 50%-nya. Bisa 50% lah. Bisa 50% kita nekannya.
dari kesejahteraan peternak itu nyun sewu kok. Benar. Ini yang baru saya temukan. Terus kayak owner, bukan owner ya istilahnya, itu kanitnya cabang Magelang itu benar-benar memikirkan kayak apa istilahnya tuh peternak itu jalan, dari mitra juga nggak rugi. Itu baru saya nemukan ini. Terus terang saya baru menemukan ini. Saya udah ikut berkali-kali di mitra yang lain. Itu ya kita stuck ya Mas ya, stuck. Hanya mereka hanya memberikan perannya sendiri kan. Jadi dari ilmu pun mereka pelit. Ya, ini kan kita bisa saling mengisi sharing apa yang kurangan di kandang itu kayak apa. Kandang itu istilahnya setelannya nanti kayak apa sih gitu. Soalnya tiap kandang itu setelannya beda-beda. Kandang sini sama kandang bawah itu aja setelannya udah beda. Itu. Jadi memang benar-benar di saat itu kayak yang namanya Mas istilahnya Pak Kanite, Pak PPLI, kayak Mas Rohman itu benar-benar memikirkan, ayo Mas koyo opo dan kandangin jenengan laku gitu. Itu baru menemukan, saya baru menemukan ini. Bukan saya terus di saat ini karena saya dekat sama wartawan, enggak, karena saya ikut boiler egg enggak, tapi fakta dari dulu kayak gitu. Saya udah berapa tahun terjun di peternakan ayam, belum ada yang kayak gitu. Istilahnya tuh bener-bener fight kayak ngopo, istilahnya tuh peternak oke, peternak jalan, yang mitra tetap berdiri gitu aja. Ayo bermitra bersama Broiler X.